Veda Ega Pratama amankan runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 setelah drama di San Marino. Balapan seri penutup Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Misano, San Marino, Minggu 14 September menyajikan kisah yang tak mudah bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski sempat mengalami kecelakaan, crash, di race 1, penalti waktu di race 2, dan kondisi tekanan besar, Veda berhasil mengunci posisi runner-up klasemen akhir dengan 181 poin, sebuah pencapaian yang memadukan kegigihan dan takdir balapan. Memasuki seri San Marino, peluang Veda Ega untuk menjadi juara masih terbuka lebar. Sebelum seri penutup ini, Veda berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 170 poin, hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen, Brian Uriarte dari Spanyol. Saat sesi kualifikasi digelar, Veda menunjukkan mental baja. Meskipun sempat 2 kali terjatuh saat kualifikasi, ia tetap mampu mencatat waktu 1:44.812 detik dan menempati pole position kedua, P2. Ada tekanan besar di Misano, tapi posisi start itu memberi Veda modal penting sebelum balapan dimulai. Di race 1 yang digelar Sabtu malam, Veda sempat melesat memimpin meskipun ia start dari P2. Namun itu tidak bertahan lama. Brian Uriarte berhasil merebut posisi terdepan, lalu persaingan ketat berkembang di baris depan. Drama benar-benar muncul di lap ke-11, atau sekitar itu. Ketika bersenggolan dengan Yaroslav Karpushyn di tikungan 14, Veda mengalami crash dan tak bisa menyelesaikan balapan. Kejadian itu menghentikan ambisinya untuk menyalip poin Uriarte, sekaligus membuat posisi klasemennya berisiko disalip. Sebagai akibatnya, Veda gagal finish di race 1, sedangkan Uriarte meraih kemenangan yang sekaligus mengokohkan gelarnya sebagai juara umum. Race 2, penalti kemenangan tak lagi terjangkau. Setelah malam penuh tensi, race 2 keesokan harinya adalah babak penentu bagi perebutan posisi runner-up. Veda start dari P2, sementara rivalnya, Hakim Danish dari Malaysia, memulai dari baris kedua. Di awal lomba, Veda sempat berada di posisi keempat, bahkan sempat menempel para pemimpin. Namun tekanan dari pembalap lain membuat persaingan semakin padat. Menjelang akhir lomba, ia dikenakan penalti waktu selama J3 detik karena pelanggaran batas lintasan, track limit. Akibatnya, hasil finishnya yang awalnya keempat berubah menjadi posisi kelima. Meski turun 1 peringkat akibat penalti, poin yang didapat dari finish P5 tetap cukup. Hakim Danish, rival langsungnya dalam perebutan runner-up, mengalami kecelakaan tunggal dan tak dapat poin di balapan ini. Dengan demikian, Veda mengakhiri musim di tempat kedua klasemen akhir dengan total 181 poin, unggul atas Danish yang hanya meraih 171 poin. Sementara itu, juara musim 2025 sudah dipastikan, Brian Uriarte berhasil mengunci gelar juara berkat hasilnya di San Marino dan akumulasi poin yang tak terkejar. Meski tidak bisa meraih gelar juara, Veda tetap optimis dan penuh syukur. Dalam pernyataan resmi, pembalap binaan Astra Honda menyampaikan, "Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Astra Honda, keluarga, dan pecinta balap Indonesia yang selalu support. Banyak pengalaman dan tantangan yang saya hadapi di RBRC 2025. Semoga dengan semua pengalaman dan pelajaran yang saya dapat, bisa lebih baik lagi ke depan." Tim pendukung pun melihat capaian ini sebagai bukti konsistensi dan kerja keras. Musim sebelumnya Veda hanya berada di posisi ke-8. Kini, dengan posisi runner-up, ia menunjukkan bahwa ia semakin matang dan siap bersaing di level lebih tinggi. Selain itu, prestasi rekan sejawatnya, Kiandra Ramadipa, juga patut diperhitungkan. Ia menutup musim dengan berada di urutan ke-8 klasemen dengan 102 poin. Dalam sebuah kejuaraan balap, keputusan penalti dan aturan batas lintasan seringkali menjadi penentu hasil akhir, di luar performa murni pembalap. Penalti yang dijatuhkan pada Veda di race 2, serta crash tak terduga di race 1, adalah contoh betapa tipisnya margin antara kemenangan dan kekecewaan. Tak jarang, komentar dan opini dari penonton atau pengamat akan muncul, mempertanyakan keadilan keputusan atau apakah ada unsur intervensi. Namun dalam liputan resmi sejauh ini tidak ada bukti bahwa hasil balapan dikelola secara tidak adil atau manipulatif,
Apa yang terjadi tampak sebagai bagian dari dinamika balap profesional. Perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 berakhir manis sekaligus getir. Manis karena berhasil mempertahankan posisi runner-up meskipun menghadapi hambatan besar. Getir karena ambisinya menjadi juara pupus di tengah jalan. Kecelakaan di race 1 menghapus peluangnya mengambil poin maksimal. Sementara penalti di race 2 menggeser posisi finishnya. Tetapi strategi, ketenangan, dan performa konsisten di sepanjang musim membawa Veda ke posisi kedua klasemen akhir. Prestasi yang patut diapresiasi dalam kancah balap dunia. Veda Ega Pratama tampil totalitas di Junior GP Misano, nyaris naik podium dengan hasil terbaik musim ini. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menarik perhatian publik tanah air melalui penampilannya yang impresif pada ajang Junior GP Misano 2025. Dalam race 1 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, minggu kemarin, Veda finish di posisi keempat dan hanya terpaut tipis dari podium. Hasil tersebut tercatat sebagai pencapaian terbaiknya sepanjang musim Junior GP tahun ini. Veda memulai lomba dari grid kelima, sebuah posisi start yang cukup menguntungkan setelah sesi kualifikasi yang berjalan lancar. Sejak lampu hijau menyala, ia tampil agresif dan mampu bertahan di kelompok depan. Namun, drama terjadi pada lap ketiga ketika Marianos Nicolis mengalami hixide. Situasi itu memaksa panitia mengibarkan bendera merah, red flag, demi keselamatan. Balapan kemudian dilanjutkan kembali dengan jarak yang dipangkas menjadi 7 lap saja, dari rencana awal 16 lap. Restart ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap, termasuk Veda, yang sempat kehilangan momentum sehingga posisinya turun ke urutan kelima. Meski begitu, ia mampu segera bangkit dan kembali menempel ketat tiga besar. Pada pertengahan lomba, Veda mencoba melakukan manuver penting untuk merebut podium. Ia sempat menyalip Rico Salmela di tikungan tajam, namun lawannya berhasil merebut kembali posisi tersebut. Duel ketat ini memperlihatkan keberanian sekaligus kepercayaan diri Veda dalam menghadapi pembalap-pembalap papan atas Eropa. Hingga lap terakhir, Veda tetap konsisten menjaga kecepatannya. Ia bahkan sempat mencatatkan fastest lap dengan torehan waktu 1 menit 41,547 detik. Sayangnya, waktu yang singkat akibat pengurangan jumlah lap membuat peluang untuk menyalip lebih lanjut menjadi terbatas. Balapan race 1 akhirnya dimenangkan oleh Marco Morelli, disusul Brian Uriarte di posisi kedua, dan David Gonzalez di posisi ketiga. Veda finish di urutan keempat, hanya terpaut sekitar 4 detik dari Morelli. Posisi keempat di Misano menjadi hasil terbaik Veda pada musim Junior GP 2025. Sebelumnya, ia kerap finish di luar 5 besar dan masih berjuang menjaga konsistensi di papan tengah. Dengan hasil ini, Veda menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi teknik, strategi, maupun mental balapan. Ini adalah pencapaian yang sangat berarti. Podium memang belum tercapai, tetapi hasil keempat adalah bukti bahwa kami berada di jalur yang benar, ujar salah satu anggota tim Veda seusai balapan. Catatan fastest lap yang diraih Veda juga menegaskan bahwa ia memiliki potensi untuk bersaing langsung dengan pembalap terdepan. Meski belum berbuah podium, raihan ini menjadi modal berharga untuk seri-seri berikutnya. Setelah penampilan menjanjikan di race 1, Veda kembali turun pada race 2. Persaingan di balapan kedua tak kalah ketat, namun Veda kali ini harus puas finish di posisi ke-6. Walau tidak sebaik race 1, hasil ini tetap menunjukkan konsistensi, terutama dalam menjaga performa di papan atas. Beberapa pengamat menilai, faktor teknis serta dinamika persaingan yang ketat membuat Veda belum mampu menembus podium. Namun, finish 2 kali di 6 besar dalam satu seri tetap dianggap sebagai progres positif. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi jalannya lomba Veda di Misano. Pertama, start ulang setelah red flag membuatnya kehilangan posisi penting. Kedua, pembalap-pembalap di depan seperti Morelli, Uriarte, dan Gonzalez tampil sangat kuat dan mampu menjaga ritme balapan dengan konsisten. Ketiga, waktu balapan yang lebih singkat mengurangi kesempatan Veda untuk melakukan manuver tambahan. Meski demikian, Veda memperlihatkan kualitas yang menjanjikan.
Keberaniannya melakukan overtaking pada momen-momen kritis membuktikan bahwa ia memiliki mental juara. Bagi Veda, hasil di Misano bukan sekadar angka di papan klasemen. Posisi keempat menandai titik balik dalam karirnya di Junior GP. Dengan usia yang masih sangat muda, ia kini mampu membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di level internasional. Ajang Junior GP sendiri merupakan kompetisi penting dalam jalur pembinaan pembalap menuju Moto3 hingga MotoGP. Banyak pembalap top dunia, termasuk Marc Marquez, pernah menimba pengalaman di ajang ini. Karena itu, keberhasilan Veda menorehkan hasil terbaik musim ini memberi sinyal kuat bahwa ia memiliki masa depan cerah. Di tanah air, capaian Veda di Misano mendapat sambutan hangat. Banyak pecinta balap motor yang mengapresiasi perjuangan tanpa kenal lelahnya. Dukungan dari publik diyakini akan menjadi energi tambahan bagi Veda dalam menghadapi seri-seri berikutnya. Beberapa kalangan berharap Veda dapat terus konsisten dan segera menembus podium. Untuk itu, aspek teknis seperti penyempurnaan setup motor, penguasaan tikungan cepat, hingga strategi saat menghadapi restart akan menjadi kunci penting. Podium sudah sangat dekat. Tinggal menjaga konsistensi dan mengurangi kesalahan kecil. Veda punya potensi besar, ujar salah satu pengamat balap junior Eropa. Penampilan Veda Ega Pratama di Misano membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar talenta muda, melainkan pesaing serius di kancah Junior GP. Finish keempat di race 1, ditambah konsistensi di race 2, memperlihatkan progres signifikan dibanding seri-seri sebelumnya. Meski podium belum tercapai, hasil ini bisa menjadi titik balik menuju prestasi lebih besar. Dengan persiapan matang, dukungan tim, serta pengalaman berharga dari seri-seri sebelumnya, peluang Veda untuk naik podium semakin terbuka lebar. Indonesia kini boleh berharap lebih banyak. Lewat perjuangan penuh totalitas di Misano, Veda Ega Pratama telah menegaskan dirinya sebagai salah satu pembalap muda yang layak diperhitungkan di level internasional. Podium mungkin belum datang hari ini, tetapi waktu itu jelas kian dekat. Rangkaian latihan bebas Junior GP Misano 2025, Veda Ega Pratama tampil gigit, Uriarte tetap mendominasi. Sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli di Emilia-Romagna, Italia, menjadi saksi pertarungan sengit antar pembalap muda bertalenta di ajang FIM Junior GP 2025. Rangkaian sesi latihan bebas, Free Practice FP, yang berlangsung sepanjang Jumat kemarin ditutup dengan performa menggigit dari dua nama besar dalam kancah balap junior dunia, Brian Uriarte dan Veda Ega Pratama. Uriarte, pembalap asal Spanyol yang musim ini memimpin klasemen sementara, tampil tanpa celah di FP1 dan FP2. Menunggangi motor KTM RC250, Uriarte tak hanya tercepat di dua sesi latihan, tetapi juga menunjukkan konsistensi luar biasa dalam simulasi lomba. Dalam 6 lap beruntun, ia mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 41 detik, waktu yang belum bisa ditandingi pembalap lain, termasuk rival terdekatnya dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Sementara itu, Veda Ega yang kini menjadi perhatian dunia balap Indonesia, tak kalah mencuri sorotan. Setelah tampil impresif di Red Bull Rookies Cup 2025 dengan finish sebagai runner-up klasemen akhir, sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia, Veda kini membawa semangat dan target baru ke kejuaraan Junior GP. Di sesi FP2, Veda berhasil mencetak waktu terbaiknya di angka 1:41.731 detik, yang cukup untuk menempatkannya di posisi ketiga. Waktu tersebut menjadi satu-satunya catatan Veda yang mampu menembus kisaran pukul 1:41, menunjukkan bahwa meski belum secepat Uriarte dalam konsistensi, Veda memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Performa ini dianggap sangat menjanjikan, mengingat sirkuit Misano juga baru saja menjadi arena Veda mengunci posisi kedua klasemen akhir Red Bull Rookies Cup pekan lalu. Hanya Uriarte yang mampu mengungguli Veda di ajang tersebut, mempertegas rivalitas baru di dunia balap junior internasional. Persaingan antara Uriarte dan Veda kini menjadi cerita tersendiri dalam perjalanan keduanya menuju MotoGP. Uriarte masih menunjukkan dominasinya di Junior GP 2025 dengan koleksi poin yang kokoh di puncak klasemen. Namun Veda datang dengan momentum positif dan ambisi besar untuk membuktikan diri.
Target saya pada sisa musim ini adalah berjuang untuk meraih podium. Masih ada 3 putaran tersisa, jadi saya ingin ambisius, minimal bisa finish 3 besar di satu balapan, ungkap Veda dalam sesi wawancara usai FP2. Ia menambahkan, di Aragon, kami menunjukkan bahwa kami mampu bersaing dengan pembalap tercepat, dan kami semakin dekat dengan mereka. Hal ini mengacu pada performanya di putaran sebelumnya, di mana Veda sempat menembus 5 besar dalam sesi kualifikasi meski akhirnya harus puas finish di luar 10 besar akibat insiden di lap awal. Dengan hasil latihan yang cukup menggembirakan, terutama di FP2, Veda kini mengalihkan fokusnya ke sesi kualifikasi yang akan berlangsung Sabtu waktu setempat. Targetnya jelas, mengamankan posisi start di 2 baris terdepan agar bisa langsung bersaing di grup depan saat balapan berlangsung. Sejauh musim ini, Veda baru 3 kali finish di posisi 15 besar dari total 6 balapan, dengan total koleksi 22 poin yang menempatkannya di posisi ke-13 klasemen. Namun, melihat progresnya sepanjang musim dan pengalaman yang terus bertambah, tidak berlebihan jika ia menargetkan podium perdananya di Misano akhir pekan ini. Astra Honda Racing Team, yang menjadi tim Veda sejak awal musim, juga terus memberikan dukungan penuh. Tim mekanik melakukan sejumlah penyesuaian pada motor sepanjang sesi FP untuk membantu Veda menemukan ritme terbaiknya di lintasan yang dikenal teknikal dan cepat ini. Meski Veda menunjukkan peningkatan signifikan, ancaman dari Uriarte tetap nyata. Pembalap Spanyol itu nyaris tak membuat kesalahan di 2 sesi latihan bebas. Selain catatan waktu tercepat, Uriarte juga menunjukkan penguasaan terhadap karakteristik lintasan Misano, mulai dari tikungan sempit hingga sektor high speed. Jika tak ada kejutan besar di kualifikasi atau balapan, besar kemungkinan Uriarte akan kembali jadi penantang utama untuk kemenangan. Namun, dengan semangat juang tinggi dan motivasi besar dari hasil Red Bull Rookies Cup, Veda Ega diprediksi akan memberi perlawanan sengit. Keberhasilan Veda di kancah internasional memantik antusiasme besar dari penggemar balap motor di Indonesia. Di media sosial, nama Veda menjadi trending sejak akhir pekan lalu usai memastikan posisi kedua di Red Bull Rookies Cup. Banyak yang berharap Veda bisa mengulang atau bahkan melampaui pencapaian legenda balap Indonesia seperti Doni Tata dan Gerry Salim. Junior GP di Misano akhir pekan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan karir Veda. Jika ia mampu meraih podium, maka sejarah baru akan kembali tercipta, menempatkan Indonesia semakin dekat ke peta persaingan elit MotoGP. Sesi latihan bebas Junior GP Misano 2025 menunjukkan bahwa pertarungan menuju MotoGP semakin ketat. Brian Uriarte tampil dominan, namun Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa ia tak sekadar peserta, melainkan penantang serius. Dengan semangat membara dan dukungan dari jutaan fans tanah air, Veda kini bersiap menghadapi kualifikasi dan balapan utama dengan satu misi, podium perdana di Junior GP. Jika kamu ingin berita ini dalam format PDF, slide presentasi, atau versi ringkas untuk media sosial, tinggal bilang saja.